Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ismut Fitomedika yang saya cintai? Kita berjumpa kembali hari ini, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sahabat yang baik, hari ini saya mau ngobrol tentang dua tanaman ya, yang satunya buah-buahan, yang satunya biji-bijian yang akrab di telinga kita. Akrab bagi kita yang menyukai buah-buahan untuk dikonsumsi sehari-hari, dan juga akrab di telinga kita yang menyukai sediaan obat tradisional atau juga obat herbal. Kira-kira apa ya tanaman yang akan saya obrolkan hari ini? Rupanya saya ingin sekali ngobrol hari ini tentang nanas dan juga tentang jintan hitam. Ayo kita cari tahu yuk, bagaimana sih hebatnya kedua tanaman ini dan apa saja gunanya untuk menjaga kesehatan kita dan juga untuk membantu kita dalam upaya penyembuhan beberapa keluhan penyakit. Teman-teman pasti sering ya makan nanas ya, apakah itu berupa jus, buah potong, rujak ya, dan lain sebagainya. Mengapa ya nanas itu digemari? Karena memang rasanya enak ya, rasanya tuh enak sekali, sangat segar ya, cocok kalau dinikmati ya setelah makan ya, untuk menghilangkan dahaga, memberikan kesegaran kita di cuaca yang panas terutama. Nah, teman-temanku yang baik, di dalam dunia kesehatan, di dalam dunia farmasi, obat-obatan, baik itu obat tradisional secara umum maupun obat-obat yang khusus menangani herbal saja, nanas ini kerap kali diperbincangkan, kerap kali ditelaah, kerap kali dipergunakan untuk membantu kita dalam beberapa proses penyembuhan penyakit. Saya mengajak teman-teman untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi kandungan zat-zat berkhasiat, senyawa-senyawa bioaktif yang ada di dalam nanas itu. Nah, ya, saya lihatkan ya sebentar ya, nanti mungkin teman-teman bisa lihat ini dalam slide, ada beberapa senyawa yang sangat kita butuhkan bagi kesehatan kita sehari-hari ya. Jadi di dalam nanas itu ya, jadi dalam buah utuh yang masak ya, ada yang kita namakan suatu enzim ya, yang namanya bromelin. Nah, bromelin inilah yang paling ya kita kejar, yang paling kita harapkan, kita butuhkan untuk menjaga kesehatan kita dan juga untuk membantu penyembuhan beberapa penyakit. Bromelin itu terdapat di seluruh bagian buah nanas ya, pada daging buahnya, pada buahnya yang utuh secara keseluruhan, pada kulit buahnya, pada tangkainya, pada empulur atau bagian tengah dari buahnya atau batang buahnya, dan juga pada buah yang mentah secara utuh. Namun dari penelitian diketahui bahwa pada buah nanas itu bromelin yang tertinggi terdapat pada bagian tengahnya atau bagian empulur buahnya. Sayang sekali pada saat kita makan buah nanas, biasanya bagian tengah yang keras ini kita buang ya, karena kita mengambil bagian-bagian yang lain yang lebih kita sukai ya. Nah, di samping bromelin, unsur-unsur gizi yang lain yang terdapat di dalam nanas itu luar biasa. Ya, dia mempunyai kalori yang baik, mempunyai protein, lemak, karbohidrat, juga ada beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, ya, zat besi, juga ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, juga niacin. Nah, kalau sudah begini ya kondisi maksud kandungan dari nanas ini, tentulah kita tidak heran ya mengapa nanas itu menjadi sangatlah berguna bagi menjaga kesehatan kita. Nah,
Beberapa peneliti ya di dunia ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara yang lain mencoba melakukan studi ya, apa sih sebenarnya yang menjadi peran dari bromelin itu di dalam menjaga kesehatan kita dan juga di dalam mengobati ya, membantu mengobati beberapa penyakit. Ternyata bromelin itu mempunyai aktivitas farmakologi sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Nah, jadi ini ada hasil penelitian yang menceritakan kepada kita seperti ini, bahwa bromelin yang terdapat pada nanas itu mempunyai khasiat sebagai anti-inflamasi. Nanti saya ceritakan ya bagaimana caranya kita mengolah nanas itu supaya kita mendapatkan senyawa khasiatnya ya gitu. Di samping kita makan sebagai buah sehari-hari, tentu kita juga perlu memahami bagaimana cara kita mengolah nanas itu sehingga dia dapat membantu kita dalam proses penyembuhan beberapa penyakit. Nah, itu nanas. Nah, sekarang sesuai dengan janji saya tadi ada lagi satu biji-bijian yang akrab di telinga kita yang namanya jintan hitam atau habatus sauda atau Nigella sativa dalam bahasa Latin. Saya pernah ya beberapa waktu yang lalu ketika saya mengatakan jintan hitam, ada teman yang bertanya, Bu, saya boleh nggak makan habatus sauda? Padahal sudah makan jintan hitam. Ya, di sini kita tegaskan kembali, ingatkan kembali bahwa jintan hitam adalah habatus sauda, adalah Nigella sativa. Apa saja yang menjadi kandungan dari jintan hitam itu? Saya bacakan sedikit di sini. Nah, jadi ada total minyak ya, minyak nabati ya, minyak dari tanaman untuk keseluruhan bijinya berkisar sekitar 32 sampai 40%. Kemudian ada minyak menguap atau minyak atsiri sebesar 0,4 atau 0,4%. Lalu juga dia mempunyai protein saya sekitar 16 sampai 19%. Lalu mengandung juga mineral, karbohidrat dan juga serat serta air. Nah, kemudian yang paling kita harapkan, yang paling menarik perhatian kita, bahwa jintan hitam itu mengandung timokinon, timohidrokinon, ditimokinon dan lain-lain ya. Jadi ada zat senyawa berkhasiat yang kita harapkan dapat membantu kita di dalam proses penyembuhan beberapa penyakit. Kemudian jintan hitam juga mengandung vitamin ya, beberapa vitamin seperti tiamin, riboflavin, pirodoksin, asam folat dan juga niacin. Dan tidak ketinggalan dia mengandung beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, besi, koper dan zinc. Nah, kalau kita bicara tentang zinc, ini tentu kita ingat ya, zinc ini sangatlah penting perannya di dalam proses membangun daya tahan tubuh kita sehari-hari. Nah, kemudian di dalam jintan hitam itu juga terdapat beberapa asam amino yang sangat penting ya, seperti adanya lisin, adanya valin ya, thionin dan lain-lain sebagainya, senyawa asam amino. Pertanyaan dari teman-teman, dari beberapa yang menghubungi saya baik itu dalam WhatsApp ataupun DM, bagaimana caranya kita memanfaatkan nanas dan jintan hitam untuk itu tadi kebutuhan kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Sahabat yang baik, di dalam dunia farmasi itu ada satu cara bagaimana kita dapat memanfaatkan senyawa-senyawa yang berkhasiat dari suatu tanaman. Nah, proses yang sangat penting dalam hal ini adalah proses ekstraksi. Jadi suatu proses mengambil atau menarik senyawa berkhasiat itu dari tanaman ya, tanaman tertentu yang kita butuhkan. Dalam hal ini dari nanas dan jintan hitam itu. Nah, kenapa saya menyampaikan proses ekstraksi? Karena dengan proses ekstraksi ini kita merasa yakin ya, dengan proses ekstraksi yang benar
ya, dengan yang tepat caranya, tepat pelarutnya ya. Kita meyakini bahwa senyawa-senyawa bioaktif yang berkhasiat itu dapat kita ambil secara maksimum. Ya, dapat kita ambil secara maksimum untuk kebutuhan kita. Nah, berarti ada caranya. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan cara ekstraksi yang benar, lalu pertanyaannya, mengapa tadi saya menyampaikan dua tanaman ini sekaligus? Nah, nanas tadi mengandung bromelin sebagai antiinflamasi. Lalu ada jintan hitam yang senyawanya banyak sekali, terutama timokinon yang sebagai antioksidan. Nah, kalau kedua tanaman ini kita buat dalam suatu komposisi formula yang tepat, dia akan mempunyai khasiat yang luar biasa untuk pertama menjaga kesehatan kita, dan kedua membantu kita dalam proses penyembuhan beberapa penyakit. Penasaran nggak sih teman-teman? Ya, jadi dunia farmasi itu luar biasa. Namun untuk kebutuhan pengobatan, saya selalu menganjurkan teman-teman untuk mengkonsumsi produk yang memang sudah dibuat ekstraknya dalam satu komposisi formula yang sudah dihitung dosisnya secara tepat, supaya kita semua mendapatkan manfaatnya secara utuh dan secara penuh, maksimum kita mendapatkan. Karena akanlah sangat repot bagi kita manakala kita harus membuat sendiri ekstraknya. Membuat dulu ekstrak nanas, membuat ekstrak dari jintan hitam. Lalu bagaimana cara kita menghitung dosisnya dalam suatu kapsul? Nah, ini tentu adalah tugas para ahli, tugas para industri yang membuat produk-produk ini menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kita semua. Penasaran kan produknya seperti apa? Jangan ragu-ragu ya, hubungi kami pada kontak di bawah ini untuk mendapatkan informasi yang tepat. Apa nama produknya dan gunanya, manfaatnya, khasiatnya untuk apa saja. Sekali lagi ya teman-teman, jangan ragu-ragu menghubungi kami untuk mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya. Saya berterima kasih Anda sudah menonton video ini. Sampai kita berjumpa kembali pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.